Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai ulasan sebuah paper. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok 3 beranggotakan Vivi Cantika Permata Haji dengan NIM 221910769, Muhammad Hafiz Eka Putra dengan NIM 221911048, Rio Febri Prasetya dengan NIM 221911192, Nisang Ayu Siwi Eka Putri dengan NIM 221910888, dan Trigos Arsyelia Berubarus dengan NIM 221911061. Dorothy Brande pernah berkata, pikiran kamu bagaikan api yang perlu dinyalakan, bukan bejana yang menanti untuk diisi. Dalam kesempatan ini, kami mengulas sebuah paper dengan judul Pengaturan Lampu Lalu Lintas di Persimpangan Jalan Ahmad Yani Gian dengan aplikasi pewarnaan teori graf. Beberapa poin yang kami ulas dari paper ini ialah yang pertama latar belakang, yang kedua studi kasus, yang ketiga metodologi, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima adalah rekomendasi penelitian. Latar belakang. Kemacetan merupakan masalah yang dihadapi di persimpangan Jalan Ahmad Yani Gian. Jalan raya di persimpangan ini memiliki kepadatan yang menyebabkan kemacetan. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan lampu lalu lintas. Namun, dalam banyak kasus, penggunaan lampu lalu lintas kurang optimal dalam menentukan aliran mana yang harus berwarna merah, hijau, atau kuning, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap aliran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, digunakan aplikasi pewarnaan menggunakan pendekatan graf sebagai titik penjadwalan resolusi masalah. Algoritma yang digunakan adalah Wedge Power. Matematika diskrit atau diskret adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskret. Secara umum, graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam hal ini, kata diskrit merupakan sesuatu hal yang tidak berhubungan ataupun lawan dari kata kontinu. Teori graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE yang ditulis dengan notasi G sama dengan VE. VG merupakan himpunan tidak kosong dari titik-titik, sedangkan EG merupakan himpunan sisi G yang menghubungkan setiap titik. Pada gambar di atas, G1, G2, G3 adalah grafik tak berarah, sedangkan G4 dan G5 adalah grafik berarah. Kita juga dapat melihat bahwa G1 itu merupakan contoh dari graf sederhana, sedangkan G2 adalah contoh dari graf ganda. Diketahui karena pada sisi 1, 3 terdapat ada dua garis yang menghubungkan antara kedua titik 1 dan 3. Begitu juga pada sisi 3 dan 4. Terdapat dua garis yang menghubungkan titik tersebut. Sedangkan pada G3 merupakan contoh dari graf semu, di mana terdapat adanya cincin pada titik 3 ataupun titik E5. Baik, selanjutnya studi kasus. Pada studi kasus kali ini diambil permasalahan tentang kemacetan di Tifa 3 Jalan Ahmad Yani di Kota Surabaya. Kita tahu bahwa Kota Surabaya itu merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia dengan angka kemacetan yang lebih tinggi dibanding dengan kota-kota provinsi lainnya. Bisa kita lihat gambar ini Tifa 3-nya, ini link beritanya. Gambar ini diambil di link berita tersebut dengan link berita Jawa Post. Gambar ini diambil pada tahun 2017 sebelum Project Root belum dibuat. Jadi biasanya penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan dengan perspektif graf, yaitu dengan mempresentasikan bentuk simpang dalam bentuk graf. Terus permasalahannya gini, Project Root itu sudah dibuat dan ada lampu lalu lintasnya. Cuman angka kemacetan itu tersebut masih tinggi, hanya berkurang sedikit. Sebelum itu apa itu Project Root? Project Root itu merupakan jalan pendamping yang utama ke jalur pribadi seperti perbelanjaan, kantor, dan lain-lain. Biasanya Project Root itu digunakan kendaraan roda 2, sedangkan jalan utama itu digunakan kendaraan roda 4.
Jadi masalah itu ketika ruas jalan itu dipenuhi dengan kendaraan. Pada saat jam-jam tertentu, misalnya pagi, siang, dan sore hari, masih macet. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu kapan dipasang lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas dipasang ketika arus kendaraan itu mulai tinggi. Tinggi ketika rata-rata waktu tunggu kendaraan di simpang tersebut sebelum dipasang lampu lalu lintas lebih besar daripada rata-rata waktu tunggu kendaraan tersebut setelah dipasang lampu lalu lintas. Jadi pada saat itu harus dipasang lampu lalu lintas. Yang kedua, penentuan fase. Ada waktu siklus, fase, dan bentuk ahli gerak. Waktu siklus itu yaitu revolusi dan pergantian berapa detik lampu merah dan lampu hijau di situ simpang. Fase itu merupakan arus kendaraan, misalnya dari arah selatan ke arah utara, arus kendaraan dari arah timur ke barat, dan lain-lain. Kalau bentuk ahli gerak itu, kalau ada arus, pastinya ada bentuk ahli gerak. Bentuk ahli gerak itu bisa kita lihat di gambar, ada memisah, ada menggabung, ada memotong, dan menghilang. Jadi ini bentuk ahli gerak kendaraan. Tidak hanya satu, tapi bisa banyak. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada data yang harus dikumpulkan, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan berupa hasil pengamatan dari peneliti, sedangkan sekunder merupakan dokumen dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dapat dari peneliti. Jadi, data primer dari hasil pengamatan peneliti bisa didapat ilustrasi gambar seperti gambar tersebut. Ada keterangan A, yaitu kantor pos polisi, B, Jalan Ahmad Yani arah utara, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder berupa siklus waktu lampu lalu lintas yang sebenarnya menurut dokumen Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi dengan data tersebut dan hal yang tadi diketahui, permasalahan kemacetan ini bisa diatasi dengan mempresentasikan simpang dalam bentuk graf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Tempatnya ada di persimpangan Simpang 3 Jalan Ahmad Yani Kian, Kota Surabaya. Sistem arus lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani adalah sebagai berikut. Terdapat V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8. Sehingga arus-arus yang tidak boleh berjalan bersama adalah V2 dengan V3, V5, V7, V3 dengan V2 dan V7, V4 dengan V7, V5 dengan V2, V4 dan V7, V7 dengan V2, V3 dan V5, karena jika berjalan bersama akan terjadi tabrakan. Sebelum kita membahas langkah-langkah dalam pembuatan graf, kita pelajari dulu tentang pewarnaan graf. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah urutkan vertex G menurut derajat yang terbesar ke paling kecil. Yang kedua, biarkan warna pertama C1 pada vertex pertama, lalu secara berurutan berikan C1 ke setiap vertex yang tidak bersebelahan dengan vertex sebelumnya yang telah diberi C1. Ketiga, ulangi langkah 2 dengan warna kedua. Keempat, ulangi langkah ketiga dengan warna C3, seterusnya hingga semua vertex telah terwarnai. Yang kelima, keluar. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian perhitungan lampu lalu lintas di persimpangan Jalan Ahmad Yani Kian, Kota Surabaya. Yang pertama adalah mentransformasikan persimpangan Jalan Ahmad Yani ke dalam bentuk graf. Yang kedua, mewarnai dengan algoritma Welch-Powell untuk mencari bilangan kromatik. Berikut adalah graf yang tersedia dari Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Pertama, kita gambarkan simpul-simpul terlebih dahulu. Karena terdapat V1 hingga V8, maka kita gambarkan titik-titik berjumlah V8, V1, V2, V3, hingga V8. Setelah terbentuk titik-titik, maka kita bentuk garis di antara simpul-simpul yang saling berhubungan, yakni V2 dengan V3, V5, V7, V5 dengan V2, V5 dengan V2, V4 dan V7, V3 dengan V2 dan V7, hingga V4
dengan V5 kita beri garis. Jadi setiap simpul yang memiliki hubungan kita beri garis. Setelah itu kita urutkan derajat yang paling besar ke paling kecil. V2 memiliki derajat 3, V5 memiliki derajat 3, V7 3, V3 2, dan V4 memiliki derajat 1. Kemudian kita ambil V2 terlebih dahulu. Misal V2 kita beri pewarnaan warna kuning. Simbol yang berdekatan dengan V2 tidak boleh berwarna kuning, yakni V3, V5, dan V7. Oleh karena itu, V7 kita beri pewarnaan merah. Karena V7 warna merah, V2 kuning, maka V3 tidak boleh merah ataupun kuning, sehingga kita beri warna hijau. Begitu pula V5, V2 kuning, V7 merah, maka V5 tidak boleh kuning ataupun merah, sehingga kita beri warna hijau. V4 dengan V5, karena V5 sudah berwarna hijau, maka V4 tidak boleh berwarna hijau, kita ambil warna kuning. Untuk simpul-simpul yang tidak memiliki hubungan, kita beri warna biru, tapi ini tidak termasuk dalam bilangan kromatik. Jadi pewarnaan graf yang memperoleh bilangan kromatik berjumlah 3, yakni berwarna merah, kuning, dan hijau. Penyelesaian arus-arus yang dapat berjalan bersamaan adalah sebagai berikut. V2 boleh berjalan bersama dengan V4, V3 boleh berjalan dengan V5, dan V7 sendirian. Langkah ketiga adalah menentukan alternatif penyelesaian durasi lampu merah dan hijau menyala. Kuning memiliki 2 arus yang boleh berjalan bersama, hijau memiliki 2 arus yang boleh berjalan bersama, dan merah memiliki 1 arus yang boleh berjalan bersama. Karena kita memiliki satu siklus adalah 64 detik, sehingga kita bagi 64 dengan bilangan kromatik 3, 64 dibagi 3, sehingga didapatkan hasil 21,33. Karena warna merah menunjukkan 1 arus saja, warna hijau menunjukkan 2 arus, sehingga hijau memiliki lampu 21,33 dan merah memiliki lampu 42,67. Dan seterusnya hingga V8 sesuai dengan simpul masing-masing. Dari data hasil penyelesaian pewarnaan titik dengan algoritma Wells-Powell lebih efektif daripada data sekunder dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2015 yang dapat dilihat dari tabel berikut. Berikut data sekunder dan berikut adalah data baru dari algoritma Wells-Powell. Didapatkan kesimpulan, durasi lampu merah menyala menurun sebesar 25,62%, dan durasi lampu hijau menyala meningkat sebesar 47,12%. Jadi, kesimpulan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan Jalan Ahmad Yani Jayan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pewarnaan simpul dengan algoritma Wells-Powell dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan perhitungan durasi waktu pada lampu lalu lintas. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, didapat bentuk graf pemodelan arus lalu lintas pada persimpangan Jalan Ahmad Yani Jayan. Bentuk graf, pewarnaan graf, dan durasi lampu merah dan hijau. Yang ketiga, dengan menerapkan program Visual Basic pada pengaturan lampu lalu lintas diperoleh hasil bahwa sistem tersebut efektif apabila tidak ada penumpukan atau antrian kendaraan dengan kapasitas yang berlebihan. Yang keempat, kemacetan di Kota Surabaya disebabkan oleh semakin bertambahnya kendaraan setiap tahunnya dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, kami akan memaparkan beberapa contoh penggunaan lain pewarnaan graf. Yang pertama, menentukan jadwal sekolah. Di sini terdapat 2 grafik, yang di sebelah kiri terdapat 1-12 guru, 1-12 mata pelajaran, dan Senin sampai Jumat. Lalu yang di grafik sebelahnya terdapat 1-12 guru, kelas 7A, 7B, 8, dan 9, lalu ada hari Senin sampai hari Jumat. Lalu kami membagi jadwal mengajar guru menjadi 7 bagian berdasarkan hari. Pada grafik hari Senin, didapatlah bahwa kelas 7A pada sesi pertama akan belajar IPA yang ditandai dengan garis berwarna oranye.
Sementara pada sesi 2-nya yang ditandai dengan garis berwarna biru akan belajar matematika 1. Lanjut pada sesi 3 yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah akan belajar B-Indo. Dan yang terakhir pada sesi 4 yang ditandai dengan garis berwarna hitam akan belajar BK. Begitu juga pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan didapatlah sebuah tabel penjadwalan dengan metode pewarnaan graf jadwal kelas 7A sebagai berikut. Lalu contoh kedua yaitu menentukan penjadwalan ujian. Di sini terdapat sebuah tabel yang berisi 8 mahasiswa dan 5 mata kuliah ulangan yang akan diambil oleh 8 mahasiswa tersebut. Yang pertama, kita gambarkan grafnya terlebih dahulu. Titik paling atas mendefinisikan pemrograman visual, lalu tengah kiri mendefinisikan jaringan komputer, di bawah tengah mendefinisikan matematika diskrit, bawah kanan yaitu kalkulus, lalu yang di tengah kanan yaitu bahasa Inggris. Lalu dengan metode pewarnaan graf didapatkanlah grafik sebagai berikut. Grafik yang berbeda warnanya mendefinisikan bahwa ujian tersebut dapat dilaksanakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Kesimpulannya, jadwal ujian jaringan komputer dan matdis dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga dengan matkul pemrograman visual, kalkulus, dan bahasa Inggris juga dapat dilaksanakan secara bersamaan. Rekomendasi penelitian dari kelompok kami adalah pengaturan lampu lalu lintas di Tugu Kartasura dengan pewarnaan teori graf. Tugu Kartasura terletak di Kartasura, Jawa Tengah. Tugu ini berada di pertigaan dengan arah selatan menuju Jogja, arah barat menuju Semarang, dan arah timur menuju ke Surakarta. Karena letaknya menghubungkan kota-kota besar tersebut, Tugu ini seringkali macet terlebih pada saat mudik. Ditambah dengan tidak adanya lampu lalu lintas di Tugu ini. Menurut Radar Solo, pada 17 Januari 2020, Tugu Kartasura ini dirancang akan dibangun flyover, tetapi ditolak karena dana yang dikeluarkan terbilang besar. Untuk itu, solusi lain dengan pergeseran lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini bisa diatur dengan teknik pewarnaan graf. Pada gambar ini terlihat keadaan simpang Tugu Kartasura yang terbilang padat dan terjadi kemacetan. Gambar ini menunjukkan peta simpang Tugu Kartasura. Solusi untuk meminimalisir kemacetan adalah dengan pergeseran lampu lalu lintas yang berada di selatan Tugu Kartasura ke simpang Tugu Kartasura. Sebelum masuk ke pewarnaan teori graf, hal pertama yang harus kita lakukan adalah penggambaran sistem arus lalu lintas. Dengan melakukan observasi awal untuk menentukan banyaknya lintasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan melintas pada persimpangan tersebut. Diperolehlah hasil sistem arus lalu lintas seperti pada gambar ini. Jika dilihat, ada arus-arus yang tidak boleh jalan bersamaan karena akan bertabrakan, yaitu yang pertama, arus V3 tidak boleh berjalan bersamaan dengan V4 dan V5. Kedua, arus V4 tidak boleh berjalan bersamaan dengan V3 dan V5. Ketiga, arus V5 tidak boleh berjalan bersamaan dengan V3 dan V4. Setelah penggambaran sistem arus lalu lintas, kita melakukan transformasi dan pewarnaan pada graf, sehingga diperolehlah pewarnaan graf seperti pada gambar ini. Terlihat bahwa titik V1, V2, dan V6 merupakan titik yang tidak saling terhubung dengan titik lain. Artinya, arus V1, V2, dan V6 dapat berjalan secara bersamaan. Dari pewarnaan pada graf tersebut juga diperoleh bilangan kromatik 3, yaitu titik V3 berwarna biru, titik V4 berwarna kuning, dan titik V5 berwarna hijau. Artinya, arus V3, V4, dan V5 tidak dapat jalan secara bersamaan dengan arus lain. Seperti itulah teknik pewarnaan graf yang bisa mengatur lampu lalu lintas pada persimpangan Tugu Kartasura, dan diharapkan persimpangan Tugu Kartasura melakukan pergeseran lampu lalu lintas agar kemacetan bisa diminimalisir dan lalu lintas pun menjadi teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.